Bulan Ramadan, bulan yang suci, kembali kita berkumpul untuk dapat menambah ilmu yang insya Allah bersama-sama akan dibawakan oleh Pak Ustadz Subhan yang alhamdulillah telah bersama di tengah-tengah kita. Dan tentunya marilah bersama-sama kita sanjungan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya tanpa memperpanjang kalam lagi, kami persilahkan kepada Bapak Ustadz untuk dapat memberikan tausiah kepada kami tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafidhani wa hafizakumullah. Wabil khusus Bapak Pinca, Bapak Asri yang mana? Beliau baru kedua kali ketemu. Semoga beliau beserta pekerja BRI yang lainnya, Anda semua, kita semua, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Yang utama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berucap Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal.
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hari ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di ayat tempatnya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusan yang mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Kadang ada sebagian orang itu berkata begini, udah Ramadan masih kerja aja, udah Ramadan masih sibuk cari duit aja gitu. Seolah-olah bekerja di bulan Ramadan, cari duit di bulan Ramadan, seolah-olah kok kayaknya buruk gitu. Padahal di dalam Islam mencari nafkah untuk keluarga, untuk diri sendiri supaya tidak meminta-minta, agar kita bisa menjaga kehormatan kita, itu oleh Nabi dalam sebuah hadis yang sahih atau Tabarani itu dikategorikan dalam kategori fisabilillah. Sehingga dalam satu riwayat dan hadis Imam At-Tabarani, hadisnya sahih al-maqal marra 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun fara'a ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam min jildihi wa nasyatihi. Jadi pernah ada orang lewat di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat melihat orang ini rajin banget cari duit kalau bahasa kita. Rajin banget bekerja kalau bahasa kita. Faqalu, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, law kana hadza fi sabilillah?" Apakah orang yang bekerja untuk mencari nafkah buat keluarganya ini masuk dalam kategori fisabilillah? Artinya ini ibadah juga enggak ya Rasulullah? Kira-kira gitulah kalau bahasa kita. Karena ibadah itu dalam Islam secara umum dibagi dua ya. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang murni hubungannya dengan Allah. Tapi ada juga ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak murni hubungannya dengan Allah alias dengan sesama, di antaranya yang mencari nafkah untuk keluarga, untuk diri sendiri, supaya terjaga dari meminta-minta. Maka faqala, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fa huwa fi sabilillah." Jika dia bekerja untuk mencari nafkah buat anak-anaknya yang masih kecil, itu masuk dalam kategori fisabilillah, kata beliau begitu. Wa in kana kharaja yas'ala abawaini syaikhaini kabiraini fa huwa fisabilillah. Kalau dia bekerja untuk berbakti pada kedua orang tuanya, apalagi yang sudah tua, maka kata Nabi dalam hadis itu maqal dia termasuk fisabilillah. Makanya orang cari nafkah, kalau maaf ya misalnya meninggal dalam keadaan sedang mencari nafkah untuk keluarga, itu matinya itu fisabilillah. Itu hitungannya syahid di jalan Allah. Terus kemudian wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ifuhu fa huwa fisabilillah. Kalau dia bekerja untuk dirinya sendiri, bahkan supaya dia tidak meminta-minta kepada orang lain, supaya dia bisa menjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta-minta pada orang lain, maka fahuwa fisabilillah, dia fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fisabilil syaitan. Kecuali kalau dia bekerja dengan tujuan untuk bangga-banggaan, untuk kaya-kayaan, untuk pamer-pameran, nah itu baru namanya fisabilil syaitan.
Artinya selagi kita bekerja orientasinya untuk keluarga kita, untuk apalagi untuk orang tua kita, untuk paling enggak untuk diri kita sendiri supaya kita tidak minta-minta ke orang lain, supaya terjaga kehormatan kita dengan tidak memelas kepada orang lain, maka sampai situ itu masih fisabilillah. Ini penting saya sampaikan karena kadang di bulan Ramadan kan pesanan nastar banyak, pesanan kastengel banyak, pesanan jahitan kadang juga banyak, atau pekerjaan-pekerjaan yang lain juga semakin banyak. Itu jangan kita mengira kemudian itu hal yang buruk selama hal itu kita kerjakan dengan baik dan benar dalam rangka untuk paling tidak tadi menjaga kehormatan diri kita supaya tidak meminta-minta atau memelas kepada orang lain, apalagi itu untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk pasangan kita, untuk kedua orang tua kita. Dan tentunya sebagian akan kita sisihkan untuk fisabilillah di jalan Allah dalam pengertian untuk fuqara masakin, untuk anak yatim, untuk masjid, untuk musola, untuk majelis taklim dan lain sebagainya. Nah, karenanya kemudian dengan kita tetap, apalagi dengan kita tetap bekerja itu menyebabkan kita kemudian bermanfaat bagi banyak orang. Itu jangan dikira kemudian orang yang bekerja itu menjadi buruk hanya gara-gara di bulan Ramadan masih terus bekerja. Karena dalam Islam ada prinsip khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Mungkin panjenengan pernah tahu ya, ada sebuah riwayat di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika ada sekelompok anak muda yang selalu tinggal di masjid. Jadi dia hanya beribadah di masjid. Semua orang memujinya karena ibadahnya yang luar biasa. Suatu saat Sayyidina Umar bertanya kepada orang sekitar, kalian memuji anak-anak muda itu sebagai orang yang luar biasa karena ibadahnya yang gak pernah keluar masjid. Pertanyaan beliau gini, yang ngasih makan mereka siapa? Saudara-saudaranya katanya. Kata Sayyidina Umar, yang baik bukan yang di masjid, tapi saudaranya itu yang baik. Langsung beliau keluar, masuk ke masjid, dipukul itu anak muda itu, maksudnya diusir, keluar, jangan cuma di masjid saja, kerja gitu maksudnya. Ya, jadi itu harus kita pahami ya, karena non sewu, karena belakangan ini ada banyak sekali status-status di media sosial itu seolah-olah bahwa kalau Ramadan berhenti bekerja gitu. Tidak. Kalau dengan bekerja itu justru kita bisa bermanfaat bagi banyak orang, justru tetaplah bekerja, karena di situ juga ada kebaikan. Bapak Ibu kalau pernah baca sababul wurud, sebab munculnya hadis berkenaan kenapa Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah, sampai Nabi sendiri dibuat lupa oleh Allah. Jadi gini ya, dulu Lailatul Qadar itu semua orang tahu kapan malam Qadar terjadi, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, terutama Nabi kita Muhammad SAW. Nah, suatu saat Allah buat lupa semua sahabat, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, dibuat lupa oleh Allah. Sampai sekarang itu tidak diketahui kapan persisnya malam Qadar itu terjadi. Kalau Anda jangan baca sababul wurudnya, saya baca dalam fikih sunnah itu diantaranya. Dulu itu ketika malam Qadar dinyatakan akan turun malam ini misalnya gitu, itu pasar tutup itu. Pasar tutup, kalau bahasa kita gitu ya. Yang ngangkot juga nggak ngangkot. Pokoknya semua tutup lah pokoknya. Gak ada aktivitas ekonomi sama sekali, gak ada aktivitas sosial sama sekali. Semua tumplek-blek di masjid. Rupanya Allah tidak mau begitu itu. Allah itu maunya semua normal aja. Yang kerja ya kerja aja, yang di pasar ya di pasar aja. Yang mau itikaf di masjid silahkan. Makanya Nabi tidak wajibkan hal itu, walaupun Nabi melakukannya dan beberapa sahabat melakukannya, tapi Nabi tidak mewajibkannya karena semuanya harus normal gitu. Rupanya Allah maunya begitu. Maka sejak itu setiap malam Qadar yang dirahasiakan oleh Allah itu malam-malam Ramadan atau hari-hari Ramadan menjadi normal seperti biasa. Pasar tetap buka seperti biasa, yang dagang ya dagang seperti biasa, yang ngantor ya ngantor seperti biasa. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Ini penting untuk saya sampaikan, bukan apa-apa, lebih kepada karena supaya kita tahu bahwa di dalam apa yang kita kerjakan, terutama dalam hal mencari nafkah untuk keluarga itu ada nilai fisabilillah. Ada nilai fisabilillah yang dengannya insya Allah kita akan dinilai sebagai orang-orang yang terstatuskan sebagai orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang tadi, apalagi kalau dari hasil yang kita kerjakan itu dibuat bantu banyak orang. Saya ulang tadi, masuk dalam kategori khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kata para ulama, menjadi orang baik itu gampang.
tapi menjadi orang yang bermanfaat, apalagi paling bermanfaat bagi sesama, itu nggak mudah. Nah, ketika kita bisa bermanfaat bagi banyak orang dengan pekerjaan kita itu justru menjadi sangat luar biasa nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana aja misalnya. Karena kita bekerja dengan izin Allah, kita ada penghasilan sehingga kita bisa bantu misalnya bayar listrik masjid misalnya. Ya kalau sendiri mungkin beratnya kan ada kotak amal kan yang bisa masuk di situ sehingga nanti dipakai untuk operasional masjid, masuk untuk bayar masjid, untuk bayar listrik masjid maksud saya. Kalau kita merujuk pada surah An-Nisa ayat 85, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Siapa yang berikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan yang ditolong atau dengan pertolongan tersebut. Maka bayangkan, sekian banyak orang beribadah di masjid itu merasa nyaman karena kita yang bayar listriknya, itu kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Sekian banyak orang beribadah di masjid yang kita bayar listriknya itu, dia merasa nyaman karena kita yang bayar listriknya itu. Kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan mereka yang beribadah di masjid itu merasa nyaman karena kita yang bantu bayar listriknya. Dan bayangkan, pas malam qadar terjadi misalnya, kita lagi nggak maksimal nih amalnya, apalagi tidur, atau mungkin lagi ngoven tadi kastengel, apalagi ngoven nastar, atau lagi ngerjain apalah yang kita lagi, namanya manusia kan kadang ada lalai-lalainya. Maka namanya manusia pasti ada kekurangannya. Saat kita dalam kekurangan itu, harapan kita adalah tertutup kekurangan kita karena kita telah membantu banyak orang dalam beribadah kepada Allah. Karena dengan bantuan kita itu, ketika orang itu beribadah kepada Allah, kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Itu seperti itu. Nah, dari ayatnya apa? An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Siapa yang berikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan yang ditolong atau pertolongan tersebut. Nah, itu prinsipnya. Kalau maaf namanya orang ya, kadang ada yang bertanya, itu kan contohnya yang berduit semua Ustaz. Kalau nggak punya duit bagaimana? Kalau nggak punya duit gampang, kasih tahu yang punya duit. Gitu. Jadi kita memberitahu yang punya duit itu bagian dari kita akan kebagian pahala yang sama dengan yang kita beritahu. Hadisnya Sahih Muslim. Man dalla 'alal khair falahu mithlu ajri fa'ilihi. Orang yang menunjukkan satu kebaikan, dia akan dapat pahala yang sama dengan yang ditunjuki itu. Tinggal kita kasih pengumuman aja. Ayo ini ada masjid yang butuh bantuan untuk sahur, untuk buka dan macam dan lain sebagainya. Bayangkan di masjid yang kita bantu itu ternyata yang sahur dan yang buka dengan menu dari kita itu adalah merbotnya, muadzinnya, imamnya. Muadzin itu di antara pahalanya adalah dia mendapatkan pahala sekian banyak orang yang sholat karena mendengar adzan dia. Dan bayangkan dia adzan ditenagai dari makanan dengan izin Allah dari makanan yang kita berikan sama dia untuk sahur dan berbuka. Maka berapa pahala kita itu? Imam itu di antara pahalanya kalau kita baca dalam fikih sunnah itu dia mendapatkan pahala sebanyak makmum yang sholat di belakangnya. Dan bayangkan imam ini sholat dengan izin Allah tenaganya dari makanan sahur dan buka yang kita berikan sama dia. Masjid bersih nyaman karena merbot-merbotnya kerja dengan baik, sehingga banyak orang merasa nyaman beribadah di situ. Sehingga merbot ini dapat pahala sebanyak orang yang beribadah di masjid itu merasa nyaman gara-gara dia bersihkan masjidnya. Dan bayangkan merbot itu kerja tenaganya dari menu sahur dan berbuka yang kita berikan kepada dia. Dan itu kita nggak akan bisa melakukan itu kan secara sunatullah kalau kita nggak punya penghasilan, kalau kita nggak punya uang gitu. Nah, makanya saya ulang tadi, jangan dikira kemudian kalau orang bekerja itu mesti buruk di bulan Ramadan itu. Apalagi memang orientasi kita adalah dunia hasanah, akhirat hasanah. Yang dicela itu kan kalau kita kemaruk dengan dunia lupa akhirat. Sebagaimana orang yang berhaji ditegur oleh Allah gara-gara orientasinya duniawi ansih itu. Rabbana atina fid dunya, kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kalau orientasimu cuma dunia tok ya enggak dapat apa-apa kamu, kata Allah. Yang benar adalah diajarkan yang lebih baik, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Harapan kita dunia bahagia, akhirat juga bahagia. Itu harapan kita. Nah, makanya kalau dalam Islam itu ada istilah orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia akhiratnya. Tapi ada orang yang sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah.
Di dunia dia mungkin bahagia, tapi sengsaratnya, akhiratnya menderita, naudzubillah. Ada orang yang syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia mungkin dia tidak bahagia, tapi di akhirat dia bahagia. Jadi masih lumayan lah. Tapi ada yang naudzubillah ya, syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Sudahlah dunianya sengsara, akhiratnya lebih sengsara lagi, naudzubillahi min syarri dzalik. Besar harapan kita adalah yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi maksud saya jangan berkecil hati walaupun Ramadan tetap bekerja, walaupun menjelang Idul Fitri kadang sampai berdarah-darah. Semoga tidak ya, semoga tidak. Ya jadi bismillah, insyaallah itu dalam kategori fisabilillah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan karena dibatasi waktunya. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Mungkin dari Bapak Ibu semua ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz Subhan. Menjelang bulan Ramadan ini kan biasanya kita sudah menjadi kebiasaan di awal-awal Ramadan meminta maaf tuh biasanya, baik sesama teman kantor, keluarga, juga dilanjutkan biasanya di akhir menjelang Idul Fitri juga kita terbiasa meminta maaf kepada sanak saudara, orang tua dan yang lainnya. Nah Ustaz, yang mau saya tanyakan terkait dengan hukumnya Ustaz. Kan kalau di dalam pergaulan baik dengan keluarga atau lingkungan, terkadang kan ada saja ya kita hilaf gitu kan, kita berbuat sesuatu yang mungkin tidak disukai oleh sanak saudara atau lingkungan pun sebaliknya begitu. Nah pada saat hari raya itu orang-orang yang kita anggap mempunyai sesuatu kehilafan kepada kita, mereka meminta maaf seperti rutinitas atau kebiasaan di hari raya seperti itu. Secara lisan kita iya berkata memaafkan, tapi secara hati masih belum bisa menerima atas hal yang mungkin sudah pernah dia lakukan ke kita gitu kan. Nah itu hukumnya bagaimana Ustaz? Karena kenapa bisa seperti itu? Dalam keseharian setelah itu nggak ada perubahan terkait sikap atau kelakuan. Nah itu yang terkadang mungkin saja kita mengalami hal yang seperti itu. Nah itu hukumnya gimana Ustaz? Secara prinsip sanggup memaafkan itu syar'i, tidak sanggup melupakan itu soal memori sebenarnya. Jadi pernah ada orang nanya ke saya gini, serupa dengan itu, Ustaz saya mau ketemu dengan seseorang nih, orang ini sudah saya maafkan, sudah saya maafkan orang ini, tapi kalau saya melihat wajahnya, saya nggak bisa melupakan kelakuan dia kepada saya Ustaz. Dia bilang gitu, sudah saya maafkan, tapi tidak bisa melupakan. Saya jawab gitu, Anda sanggup melupakannya, Anda sanggup memaafkannya itu syar'i, saya bilang. Anda tidak sanggup melupakannya itu soal memori, saya bilang gitu. Emang boleh begitu? Boleh. Mana dasarnya? Ketika Wahsy masuk Islam, Nabi sudah memaafkan Wahsy, dan Nabi tidak mungkin pura-pura. Tapi Nabi berpesan, tolong Wahsy jangan sering-sering di hadapan saya. Kenapa? Apa Nabi dendam? Ternyata bukan, Nabi nggak mungkin dendam. Kata Nabi, kalau saya melihat Wahsy, saya ingat paman saya Hamzah. Nabi tidak bisa melupakan, tapi Nabi bisa memaafkan. Dan Nabi terus memaafkan, Wahsy diterima. Tapi Wahsy, Nabi tidak bisa melupakan. Setiap orang melihat Wahsy, Nabi ingat pamannya Hamzah. Dendam enggak? Nabi nggak mungkin dendam Nabi. Cuma nggak bisa melupakan. Kayak kita kan sekolah dulu diajarkan menghafalkan apa melupakan. Ya makanya kita susah move on. Jadi di-coupling aja Pak. Soal dia ke Bapak itu terserah dia, itu urusan dia dengan Allah. Urusan Bapak dengan Allah adalah ketika Bapak sanggup memaafkan itu. Bapak tadi bilang dia tidak ada perubahan. Bapak maafkan dalam hati, tidak ada masalah.
Adapun kemudian dia belum berubah, itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan bapak lagi. Nah, tapi kalau kita yang sebagai pihak yang bersalah, tentu kita harus berubah menjadi lebih baik. Nah, kalau salah orang lain, kan orang lain di luar kontrol kita, Pak. Kontrol kita adalah diri kita. Bagaimana kitanya aja, itu seperti itu. Jadi sanggup memaafkan itu sudah syar'i, tidak sanggup melupakan itu soal memori. Bapak tidak bisa melupakan perbuatan dia, nggak apa-apa. Bahkan kalau dalam Islam ya, memaafkan bukan berarti meniadakan hukuman, takzir namanya, boleh, tidak ada masalah. Contoh misalnya, ada orang telah mengkhianati bapak dalam permodalan usaha misalnya. Terus dia datang sama bapak, Pak maaf ya kemarin modalnya saya bawa lari misalnya. Saya maafkan, cuman balikin duit saya tetap, tetap balikin duit saya. Maaf, ya saya maaf, kata uang saya harus kembali. Itu seperti itu contoh misalnya. Atau karena bapak tidak percaya, bapak tidak lagi bisa kerjasama dengan dia. Pak kita kerjasama lagi, saya minta maaf kemarin untuk kesalahan yang kemarin saya maafkan, cuman saya nggak bisa kerjasama lagi dengan Anda. Kenapa? Bapak suudon, bukan suudon, nggak percaya gitu aja. Karena belum ada tindakan konkret yang dia berubah menjadi lebih baik. Saya kira itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Supaya kita mudah memaafkan ini, saya tambahkan. Supaya kita mudah memaafkan, pahami dulu ya. Kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Itu rumus itu. An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun ayyaghfirallahu lakum. Bahwa ia berlapang dada dan memaafkan, tidak suka kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu. Pahami itu dulu. Jadi boleh nggak Ustaz saya ngomong gini? Saya nggak terima. Saya tuntut nanti di akhirat. Saya tuntut nanti di akhirat. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Cuman capek kita nanti. Mending kita maafkan, kita diampuni oleh Allah. Soalnya dia urusan terserah Allah deh. Itu seperti itu. Jadi kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Kalau kita memaafkan, kita juga surplus. Kita juga surplus. Dan kalau dia tidak ada tanda-tanda perubahan, kita bisa menjaga tadi. Memaafkan bukan berarti meniadakan hukuman, termasuk menghajar ya. Menghajar itu menghindari yang bersangkutan karena khawatir terjadi potensi konflik kalau kita terus berdekatan misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Yang di belakang mungkin? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin berkenan buat seluruh rekan-rekan semua kita berdiri, kita saling memohon maaf satu sama lainnya. Boleh sama-sama kita berdiri.